Selamat pagi anak-anak kelas 2. Salam jumpa kembali dalam pertemuan pelajaran agama kita pada hari ini. Materi kita bermain bersama teman dan bekerja sama dengan teman. Sebelumnya nanti kita mendengarkan lagu dari video ya, dan dibuat gerakannya. Maka sebelum memulai pelajaran kita ini, kita berdoa sebelumnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami teman untuk bermain dan bergembira. Ajarilah kami selalu rukun di saat bermain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, pada materi sebelumnya kita telah melihat dan mempelajari tentang anggota keluarga kita. Siapa-siapa saja yang menjadi anggota keluarga kita, apa saja yang dapat kita lakukan di dalam keluarga kita, perbuatan-perbuatan kita, sikap-sikap kita. Bahkan kita juga sudah menggambar pohon keluarga. Kita juga mengenal tentang keluarga Yesus dan sanak saudaranya. Nah, adik-adik yang terkasih, orang tua dan anggota keluarga berbuat baik karena sangat menyayangi kita. Maka dari apa yang telah kita pelajari, seharusnya kita harus mampu untuk saling menyayangi, baik di dalam keluarga kita, bertetangga, dan juga dengan teman-teman kita di sekolah dan di mana saja. Materi kita pada hari ini, kita juga diajak untuk belajar dari persahabatan Daud dan Yonatan. Terdapat dari 1 Samuel bab 18 ayat 1 sampai 5. Nah, adik-adik, mari kita perhatikan gambar berikut antara Daud dan Yonatan. Nah, setelah Saul dan Daud selesai bercakap-cakap, Daud diangkat oleh Saul menjadi pegawainya. Sejak hari itu, Daud tidak diizinkan pulang ke rumah orang tuanya. Yonatan putra Saul telah mendengar percakapan itu. Ia merasa tertarik juga kepada Daud dan mengasihinya seperti dirinya sendiri. Karena itu Yonatan bersumpah akan bersahabat dengan Daud selama-lamanya. Yonatan menanggalkan jubahnya lalu diberikan kepada Daud, juga pakaian perangnya serta pedang, busur dan ikat pinggangnya. Daud melaksanakan dengan baik segala tugas yang diberikan Saul kepadanya. Sebab itu ia diangkat oleh Saul menjadi perwira dalam tentaranya. Daud disukai semua prajurit dan para hamba Saul. Dari persahabatan kedua teman tersebut dalam hidup kita sehari-hari, dalam bermain, dalam bekerja, dan apa saja yang kita lakukan, kita perlu mengenal manfaat dari persahabatan tersebut. Yang pertama, kita dapat bergembira bersama teman-teman. Kita dapat berlatih untuk bekerja sama. Kita dapat belajar dari teman untuk mengenal permainan baru. Kita bisa membangun persahabatan dengan teman. Sebagai teman, misalnya Yonatan rela memberi perlengkapan perangnya kepada Daud. Kita juga harus berbagi dengan teman, dengan adik, dengan kakak. Mau bermain bersama, berbagi makanan, berbagi permainan, dan juga bekerja sama-sama mengerjakan pekerjaan rumah, membersihkan kelas, membuat permainan, menghias, membuat karya-karya yang dapat menyenangkan kita, bekerja sama dengan baik. Apa manfaat bekerja sama dengan teman? Kita membutuhkan teman-teman untuk bekerja sama, bukan?
Misalnya menyelesaikan tugas dengan bekerja sama menjadi lebih ringan dan menyenangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, misalnya menyapu kelas waktu di sekolah. Kalau ada teman kita menyapu, ada mengangkat kursi, itu namanya bekerja sama. Sehingga pekerjaan kita cepat selesai dan cepat pulang. Begitu juga dengan di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah. Kakak mengangkat air, kita mengambil kain pel, menyapu rumah, menyapu halaman, berbagi tugas dengan kakak atau dengan adik yang sudah dapat bekerja, membantu mama, membantu ibu, membereskan alat-alat rumah, merapikan tempat tidur, dan lain sebagainya. Nah, kita juga belajar dari nasihat Santo Paulus yang ada dalam kitab Efesus bab 4 ayat 1 sampai 6. Santo Paulus memberi nasihat, katanya, "Karena itu saya minta dengan sangat kepadamu, hiduplah sesuai dengan kedudukanmu sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Hendaklah kalian selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu satu sama lain. Berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai, supaya kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Hanya ada satu tubuh, satu roh. Begitu juga kalian dipanggil untuk satu harapan yang sama. Hanya ada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah yang menjadi Bapa semua orang. Dialah Tuhan semesta alam yang bekerja melalui semuanya dan berkuasa di dalam semuanya." Nah, adik-adik, kita akan belajar dari nasihat Santo Paulus ini supaya dapat mencintai semua orang. Nah, dari pelajaran kita hari ini, kita dapat melihat dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah, ya kan? Maka sekarang yang menjadi tugasmu adalah mengamati, melihat bagaimana kegiatanmu di rumah. Bermain bersama adik, bermain bersama teman, tetangga, dan menyebutkan permainan yang pernah kamu lakukan yang menyenangkanmu. Tuliskan dalam bentuk cerita dalam buku tugas agama. Nah, itu yang akan dikerjakan di rumah ya. Selamat belajar. Semoga hari ini hari yang menyenangkan. Sampai jumpa kembali dalam pelajaran kita minggu depan. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berilah kami semangat untuk bekerja sama dengan semua teman kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Salam jumpa. Bye-bye.